Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Anggela Putri. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 dari LPTK Universitas Pancasakti Tegal dari Prodi Bahasa Inggris. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan refleksi pembelajaran pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran untuk aksi nyata topik 5. Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas pada topik 5 ini adalah saya akhirnya menyadari bahwa pemahaman saya mengenai konsep literasi sudah banyak berkembang. Yang tadinya saya menganggap bahwa literasi merupakan istilah lain dari membaca, sampai saya tahu bahwa membaca merupakan salah satu jenis kegiatan literasi. Hal ini tentu saja mengubah cara pandang dan perspektif saya mengenai kegiatan literasi. Selain itu, melalui kegiatan reflektivitas ini membuat saya sadar bahwa kemampuan literasi saya semakin hari semakin meningkat dan harapannya akan terus meningkat, serta seluruh pengetahuan atau wawasan yang saya dapatkan dari kegiatan literasi ini dapat bermanfaat bagi diri saya dan juga orang-orang yang berada di sekitar saya, terutama peserta didik yang akan saya ajar kelak ketika saya menjadi guru. Setelah belajar pada topik 5 ini, saya meyakini bahwa literasi merupakan salah satu hal yang penting bagi hidup setiap manusia. Karena dengan kegiatan literasi dapat menumbuhkan dan menambah wawasan kita untuk memperoleh informasi baru, meningkatkan kemampuan personal kita agar lebih baik, dan menumbuhkan budi pekerti yang baik bagi diri kita. Sebagai seorang calon guru, hal yang paling ingin saya lakukan yang kaitannya dengan kegiatan literasi adalah saya ingin sekali membuat atau mendirikan suatu tempat belajar seperti perpustakaan atau taman baca di teras rumah yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak yang tinggal di lingkungan sekitar rumah saya agar dapat menumbuhkan minat mereka dalam literasi, terutama dalam hal membaca, sehingga membuat mereka sedikit lupa dengan gadget dan mengurangi kecanduan terhadap game online. Kemudian untuk peran saya sebagai calon guru, saya ingin sekali membudayakan literasi di sekolah tempat saya mengajar kelak dengan mengadakan pojok baca agar peserta didik memiliki minat dalam membaca di kelas, terutama ketika jam kosong. Itu saja refleksi pemahaman saya setelah belajar mata kuliah literasi lintas mata pelajaran selama 5 topik ini. Berikutnya, saya akan menceritakan mengenai perkembangan literasi selama 22 tahun saya hidup di dunia, diawali dengan perkembangan literasi dasar atau sekitar umur 4-5 tahun sebelum saya masuk sekolah. Kemudian pada saat saya di sekolah dasar, kemudian berikutnya pada saat saya di sekolah menengah pertama atau SMP, selanjutnya perkembangan literasi saya pada saat saya duduk di bangku sekolah menengah atas atau kejuruan. Kemudian pada saat saya kuliah, terutama pada saat saya S1. Yang pertama, perkembangan literasi dasar. Orang yang paling berperan penting dalam perkembangan literasi saya adalah mama saya atau ibu saya, di mana saya mempelajari segala hal dasar dari beliau. Jadi, ketika usia saya 4 atau 5 tahun, di mana pada saat itu anak-anak seusia saya rata-rata pergi untuk bersekolah di TK. Tetapi saya tidak pergi, padahal saya sangat suka bersekolah. Hal itu dikarenakan ketiadaan biaya. Karena takut anak-anaknya akan tertinggal dari yang lain, mama saya akhirnya meluangkan waktunya untuk mengajari saya serta adik saya dalam mengenal huruf, angka, menulis, membaca, dan juga berhitung. Saya ingat sekali saya mempelajari hal tersebut dari pagi sekitar pukul 8 sampai pukul 11 siang. Kemudian saya mengingat satu hal mengenai metode dan media yang mama saya gunakan dalam mengajarkan saya dan adik saya agar pandai mengenal huruf dan pandai membaca adalah dengan cara meminta kami untuk belajar membaca dari bungkus makanan atau minuman yang kami beli dari warung. Dan hal itu menjadi sebuah kebiasaan bagi saya hingga saya tumbuh dewasa. Saya sangat senang membaca bungkus-bungkus makanan dan minuman sebelum atau setelah membelinya.
Akhirnya di usia 6 tahun saya masuk sekolah dasar dengan kondisi saya sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Selama di sekolah dasar, saya suka meminjam buku di lemari buku pojok belakang kelas. Buku yang sering saya baca dan pinjam adalah buku paket bahasa Indonesia. Pada saat saya SD, selain suka membaca, saya juga suka menulis diari, puisi, dan membuat pantun. Itulah yang menjadi alasan mengapa saya lebih senang membaca buku bahasa Indonesia. Yang membuat saya merasa senang untuk menulis puisi dan pantun adalah karena pada saat itu, di sekitar kelas 4, saya sering sekali mendapatkan pujian dari guru terkait dengan tugas puisi yang saya tulis untuk kepentingan tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Begitupun dengan pantun, selain mendapatkan pujian dari guru, saya juga sering mendapatkan pujian dari teman-teman saya, sehingga saya dan teman-teman saya sering bermain dengan berbalas-balasan pantun. Selain buku paket bahasa Indonesia, saya juga suka membaca majalah Bobo untuk membaca cerita petualangan Oki dan Nirmala di Negeri Dongeng, Paman Kikuk, dan Bona Gajah Kecil Berbelai Panjang. Kemudian majalah anak Islami yang saya pinjam dari teman saya, yaitu majalah Atskia, di mana saya senang membaca cerpen dan juga kumpulan puisinya. Selama SD, saya juga berkesempatan untuk mewakili sekolah dalam lomba cerdas cermat bahasa Inggris. Jenis bacaan saya meningkat dari yang tadinya cuma membaca puisi, spanduk, tulisan di balik kemasan suatu produk, buku pelajaran, dan cerpen bertambah dengan adanya novel fiksi. Awal saya mengenal novel fiksi ini ketika saya duduk di bangku kelas 8 SMP. Penyebabnya karena guru bahasa Indonesia saya sering memberi tugas untuk meringkas dan juga menulis resensi novel fiksi zaman dulu. Contoh novelnya seperti berjudul Salah Asuhan, karya Abdul Muiz, dan juga Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, karya Marah Rusli. Karena tugas tersebut, saya sering bolak-balik ke perpustakaan sekolah untuk mencari novel yang dijadikan sebagai tugas. Kemudian pada saat itu, saya tidak sengaja menemukan novel teen fiction atau novel fiksi remaja Islami yang menarik perhatian saya, yang berjudul Aisyah Putri, karya Asma Nadia. Akhirnya saya meminjam novel tersebut untuk dibawa pulang dan dibaca di rumah. Tidak disangka ternyata ceritanya sangat menarik, sehingga membuat saya ketagihan untuk membaca novel dan membuat saya sering bolak-balik ke perpustakaan sekolah untuk meminjam novel. Selain membaca dan menulis, di SMP juga saya berkesempatan mewakili sekolah untuk mengikuti Olimpiade Pekan Ilmiah untuk mata pelajaran Matematika IPA dan berkesempatan untuk mengikuti Olimpiade Siswa Nasional atau OSN tingkat kabupaten untuk mata pelajaran fisika. Literasi saya semakin meningkat ketika saya duduk di bangku SMK kelas 10. Saya yang notabene sangat suka membaca cerita fiksi, dipertemukan dengan teman-teman yang memiliki hobi yang sama. Salah satu dari teman saya memperkenalkan saya tentang aplikasi Wattpad, di mana di aplikasi tersebut terdapat banyak sekali tulisan cerita fiksi yang bisa saya baca secara gratis. Selain itu, mereka juga mengajak saya untuk berkunjung ke perpustakaan umum Kabupaten Brebes untuk membaca novel, meminjam novel, maupun melakukan aktivitas literasi yang lain. Hal itu dilakukan hampir setiap pulang sekolah dan pada saat libur sekolah. Alasannya karena perpustakaan umum memiliki banyak koleksi novel fiksi, kemudian komik, dan juga buku-buku lainnya seperti buku pengetahuan umum, buku resep, buku kesehatan, buku tentang agama, dan juga buku tentang akuntansi. Pada saat saya SMK, saya juga mulai sering pergi ke pameran dan bazar buku murah yang diadakan di Brebes maupun di luar Brebes. Di masa ini juga saya mulai mengoleksi novel fiksi. Kemudian saat saya duduk di bangku kelas 11 atau 2 SMK, guru bahasa Indonesia saya memberi tugas untuk
menulis cerpen sendiri, untuk kemudian dijadikan sebuah buku antologi cerpen yang selanjutnya akan dihibahkan ke perpustakaan sekolah. Saat itu cerpen yang saya buat dulu bertema teen fiction atau fiksi remaja dengan judul Biarlah Waktu Yang Menjawab. Pada saat saya kuliah, saya sering sekali pergi ke perpustakaan pusat universitas jika ada waktu luang, baik sebelum atau setelah masuk kelas. Perpustakaan menjadi tempat favorit kedua bagi saya setelah kamar pribadi saya di rumah. Selain itu, selama kuliah saya juga sangat aktif bermain sosial media seperti Twitter dan TikTok, terutama di masa pandemi kemarin. Hal tersebut membuat kemampuan literasi digital saya juga sangat meningkat. Karena melalui Twitter dan TikTok, saya dapat mengetahui kabar terbaru dan juga ilmu baru yang didapatkan dari unggahan milik orang lain yang ternyata sangat berguna di kehidupan nyata. Salah satunya ilmu yang kaitannya dengan penulisan penelitian yang saat itu sangat berguna ketika saya sedang menulis skripsi. Selain bermanfaat bagi diri saya sendiri, saya juga membagikan pengetahuan tersebut kepada teman-teman saya, sehingga mereka merasa terbantu dalam penulisan. Selain itu juga, saya mendapatkan hiburan dari sana. Salah satu contoh hiburannya adalah dengan adanya thread cerita horor yang bisa saya baca, yang diunggah oleh orang di Twitter. Kemudian untuk video di TikTok itu banyak sekali video-video seperti dance, video-video lucu yang bisa saya tonton ketika saya merasa bosan saat menulis skripsi. Selain membaca dan menulis, saya juga sangat suka mendengarkan podcast. Untuk podcast, saya lebih senang mendengarkan cerita motivasi dan horor di Spotify. Kemudian di YouTube juga saya sering mendengarkan tausiah dari Ustadz Hanan Attaqi. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Besar harapan saya, kemampuan dan minat literasi saya akan semakin meningkat dari hari ke hari, dan segala informasi atau ilmu yang saya peroleh dari kegiatan literasi sekiranya dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga orang-orang di sekitar saya, terutama untuk peserta didik yang akan saya ajar kelak. Itu saja, saya akan mengakhiri video ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.